Ya, kita akan masuk ke gitu kan. Kami bersyukur pada hari Minggu ini kembali kami dibawa dalam kemuliaan dan kami mendapatkan satu kesempatan yang sangat indah. Tidak ada dalam satu Alkitab yang diperintahkan secara khusus untuk diajarkan kepada jemaat. Dan di dalam kitab Wahyu inilah satu-satunya kitab yang begitu serius memperlihatkan kepada manusia nasib akhir dari setiap manusia, bahkan semua manusia. Bukan hanya manusia yang diperlihatkan tentang kemanakah tujuan hidup manusia, tapi seluruh semesta alam dan ciptaan Tuhan akan menuju kepada tempat di mana semua akan dikonsumasi, semua akan dibereskan oleh Tuhan dan diperbarui dan diciptakan kembali oleh Tuhan. Melalui Kristus dan karya Kristus, kami mendapatkan satu rahasia yang besar di dalam pengenalan akan Kristus Sang Anak yang menjadi anak domba Allah dan menjadi pusat penyembahan dari seluruh umat manusia, dan termasuk di dalam kitab Wahyu ini, kitab Apokaliptis, kitab yang membawa kami ke dalam satu kegentaran, ke dalam satu hadirat Tuhan yang maha agung, yang mulia itu. Dan kami hari ini belajar dan kami mohon pertolongan dari Roh Kudus sendiri yang memberikan pada kami jaminan yang akan membawa kepada kami seluruh kebenaran Kristus, sehingga kami tidak lagi digoyahkan dan digoyangkan oleh sesuatu yang di luar daripada firman yang kekal, sehingga kami menjadi khawatir, kami menjadi gelisah dalam masa depan hidup kami. Bukan hanya kami, tapi juga anak-anak kami dan masa depan seluruh umat percaya. Kami semakin diteguhkan, selain juga kami akan dikuatkan, dihiburkan, kami mendapatkan jaminan bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak, ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita baca kitab Wahyu bersama-sama. Nanti pada pasal 5, saya akan mengulangi tentang introduksi mengapa kita belajar kitab Wahyu. Ya, setiap kali beberapa masa gitu, beberapa kali kita berkhotbah, saya ingin saudara ingat kembali penggunaan kata, penggunaan warna, penggunaan tentang tokoh-tokoh dan situasi kondisi dan artinya apa. Jadi supaya kita kembali diingatkan. Kenapa nanti masuk pasal 5? Karena di dalam pasal 5, saudara, ada perubahan fokus dari seluruh hadirat yang ada di dalam surga itu. Karena itu akan berfokus pada anak domba Allah. Jadi pasal 4 ini kita dibawa ke dalam hadirat yang misteri tentang hadirat Bapa Surgawi. Ya, bagaimana tahta Bapa Surgawi yang tak terhampiri itu dijaga oleh 4 malaikat yang disebut juga serafim yang memiliki 6 sayap, dan setiap tubuhnya termasuk sayapnya itu semua ada matanya. Ya, nanti kita akan lihat gambarnya, saudara bisa lihat ini. Jadi 4 binatang ini dengan 6 sayap itu bukan binatang biasa, itu adalah penampakan dari malaikat yang menjagai, yang memuliakan Allah. Khususnya ini adalah tahta yang berada dan orang tidak bisa tembus ke sana, itu tahta dari Allah yang kekal di sana. Dan kemudian dinyatakan di dalam Kristus yang sebagai anak domba Allah, baru manusia bisa masuk dalam penyembahan, masuk di dalam hadirat Allah hanya melalui Kristus. Dan disitulah pada pasal 5, semua tersungkur dan tua-tua itu menangis, termasuk Yohanes di dalam itu ya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang yang bisa membuka kitab kehidupan itu yang sudah dimeteraikan dengan 7 meterai. Nanti malapetaka juga 7, semua angka 7 semua. Nah, sore kita pelajari, saya nggak tahu sampai kapan gitu ya. Nah, kita belajar tentang satu kondisi akhir dari umat manusia. Dan saya harapkan saudara jangan ketakutan belajar ini. Tapi kita semakin percaya dan semakin dikuatkan, semakin bersyukur dengan tanda-tanda zaman ini, termasuk khususnya kitab Wahyu yang diungkapkan. Sebenarnya begitu jelas kalau kita belajar. Oke, kita lihat sekarang. Kita akan berkonsentrasi pada 2 makhluk. Jadi yang pertama, 4 makhluk atau binatang itu, yang kedua adalah 24 tua-tua, termasuk di dalamnya Yohanes sendiri. Dan bagaimana sikapnya, dan bagaimana mereka menyembah, dan apa yang mereka pujikan, nah itu kita berkonsentrasi di sini. Jadi pasal 4 ini adalah bagaimana manusia mengenal
keberadaan Allah yang tak terhampiri. Dan kita akan mendengar seperti Sinai, waktu Tuhan turun dan memberikan hukum Taurat, itu juga terjadi penampakan-penampakan dan kekuatan Allah yang sampai bangsa Israel ketakutan dan mereka takut binasa. Itu sama. Ya. Oke, kita lihat. Kita dari ayat yang pertama, ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Yang ayat pertama sampai ayat yang ke-4 dan ke-5 itu sudah kita bahas. Cuman saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat, dan semua penglihatan itu melihat. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu atau memperlihatkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. 2. Segera, dan begitu dia mendengarkan itu langsung pada saat itu segera, aku dikuasai oleh roh. Roh ini adalah Allah. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, yang berdiri di surga, yang sudah ada di sana. Dan di tahta itu duduk seseorang. Dalam kitab Daniel, dikatakan seseorang itu orang yang sudah tua. Tanda petik adalah berkaitan dengan Bapa surgawi. Dalam perjanjian lama itu masih nggak jelas ya. Tapi dalam perjanjian baru itu jelaskan. Ada seseorang yang duduk di tahta itu pribadi. Dan itu bukan Kristus. Bukan Tuhan Yesus. Karena nanti jelaskan pada pasal 5, itu pribadi yang lain. Dan kita tahu bahwa pribadi itu adalah Bapa. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi pelanginya tuh bernuansa, pelangi kan warnanya 7 warna itu kan, tapi nuansa warnanya itu hijau semua. Apa artinya? Itu menunjukkan satu kehidupan yang baru, yang berbeda dari yang ada dalam hidup manusia. Permata katakan zamrud. Permata yaspis adalah satu pernyataan dari Allah, kemuliaan Allah. Allah itu maha tahu, maha hadir, maha melihat, dan begitu jernih, dan tidak ada sesuatu yang tertutup di hadapannya. Ini tatanya. Dan dikatakan di situ, nampaknya bagaikan permata yaspis, permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. 4. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ya. 24 tahta. Tahta itu biasanya berkenaan dengan kursi. Coba diperlihatkan kembali 24 tahta yang tua-tua yang 7. Ya. Sambil berjalan itu bisa diperlihatkan. Dikatakan di sini ke-24 tua-tua itu, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi hanya 24 tua-tua yang memakai mahkota emas ini. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Saudara, ini adalah Roh Kudus. Istilah 7 adalah pekerjaan yang sempurna dari Roh Kudus. Jadi bukan rohnya 7. Saksi Yehova dan beberapa hamba Tuhan menafsirkan ini, mengatakan bahwa itu adalah Roh Kudus itu ada 7. Saudara, itu salah besar. Karena ini ke-7 roh Allah, bukan ada 7 macam roh Allah, bukan. Itu 7 roh Allah, Roh Kudus, yang menunjukkan pekerjaan dia memelihara, menjagai, hadir di dalam 7 jemaat. Kita masih ingat ada 7 roh dan menjaga 7 jemaat, dan itu adalah roh Allah, jadi Roh Kristus. Dikatakan di sini ayat yang kelima, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Di dalam hadirat itu, siapa yang mengelilingi tua-tua itu? Yang mengelilingi. Jadi itu mengelilingi artinya ya mutar gitu kan. Dan kemudian di dalam hadirat tahta itu Roh Kudus itu menjagai juga seluruh hadirat Allah yang Maha Kudus itu. Dengan kekuatan, sudah dibuktikan di sini dan dikatakan dengan keluar kilat, bunyi guru yang menderu, dan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu.
Sebenarnya kalau kita tahu tabernakel itu ada 7 kejadian dan tidak boleh mati. Itu melambangkan unsur alam. Jadi bukan yang lain. Jadi tidak boleh ada menafsirkan 7 kejadian itu, oh kejadian itu artinya ini dan dilambangkan ini. Bukan. 7 kejadian melambangkan hadirat roh Allah. 7 obor yang menyala dan tidak boleh mati. Nah, saudara, ini sebagai tambahan sedikit. Tuhan Yesus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Saudara, kalau kita lihat tabernakel, pintu awal itu sebagai pintu pembukaan. Dan pintu itu dibuka. Nah, seperti tadi kan, pintu surga itu akhirnya mulai dibuka. Dan kemudian tua-tua itu melihat satu kemuliaan dan begitu hebatnya dan ada kilat semuanya dengan penampakan-penampakan yang tidak pernah terjadi yang akan kita lihat semua. Dan ini akan kita lihat semua. Ini bukan cerita mistik, ini bukan cerita khayal. Dan ini akan kita lihat. Dan saudara ini persiapan tubuh saudara akan diubahkan di akhir zaman supaya bisa menerima penglihatan ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh saya sudah melihat seperti Yohanes gitu ya, tanpa adanya kuasa Roh Kudus dalam dirimu, matilah kamu. Karena tidak ada satu orang yang bisa melihat Allah tidak binasa kecuali dia dilingkupi di naungan Roh Kudus. Jadi kalau ada hamba Tuhan, pendeta pernah ke surga, pernah ke neraka, saudara itu pasti nggak pernah ke sana. Nggak mungkin ke sana. Kenapa? Kalau penglihatan di sini bisa mengkaya, bisa. Tapi kalau dia masuk ke surga, saudara tidak ada yang bisa masuk ke hadirat Bapa. Malaikat pun hanya di luar. Yang ada hanya Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Dan tidak ada yang bisa masuk dalam hadirat Tritunggal ini. Nggak ada satu orang. Jadi kalau ada orang mengatakan, ada hamba Tuhan pendeta mengatakan kebablasan, saya bertemu dengan Allah Bapa, itu sesatnya luar biasa. Kenapa sesat? Pasti nggak ada orang pernah ketemu Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Nggak ada. Kita ini mungkin zaman yang paling aneh, paling berani. Hamba Tuhan mengajar, berkata tentang surga dan neraka, dan seolah-olah dia punya satu kekuatan super rohani, sehingga dia bisa berada di neraka. Dia bisa berada di surga. Jadi itu sesat semua. Ajaran itu semua ajaran sesat. Kalau sudah melihat itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk hadir di sana, nggak ada orang bisa hadir. Ini dikatakan malaikat pun di luar. Bapa surgawi yang di tahta itu nggak terhampiri. Tapi kenapa banyak orang percaya dengan ajaran-ajaran seperti ini? Ya karena nggak belajar, karena memang ya sudah keterbatasan juga. Saya tahu dari orang-orang yang mengerti firman Tuhan itu nggak banyak juga. Jadi jemaat itu akan nyasar kemana-mana, dan yang paling celaka adalah yang menyesatkan jemaat. Itu akan Tuhan beri batu kilangan dan ditaruh di lehernya, dibuang dalam laut. Dan orang-orang yang menyesatkan anakku ini, mereka layak dibinasakan. Jadi pendeta-pendeta yang mengajar melawan firman Tuhan, yang sesat, itu pasti dibuang, dibinasakan. Dan tidak ada harapan. Dan kita nggak main-main. Ya. Baik kamu nyembah dia, kamu muji-muji dia, saya nggak peduli. Saya peduli Alkitab ngomong apa. Kan? Oke, kita lihat ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudara, ini ada dalam Yesaya pasal 1 ayat 2. Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan terbentang di atas kepala mereka. Jadi itu ada penampakan dari binatang-binatang ini yang melambangkan akan hadirat malaikat yang hebat sekali. Jadi malaikat yang luar biasa khusus. Karena malaikat yang berada persis langsung di depan tahta itu, yang melindungi tahta itu. Dan termasuk malaikat itu, salah satunya adalah yang melindungi pohon kehidupan, serafim itu membawa pedang, dan tidak boleh ada orang masuk dan makan pohon kehidupan. Itu malaikat termasuk di dalamnya sama sejenis ini. Jadi Adam pun sudah melihat malaikat itu, dan dia melihat dengan pedang yang bernyala-nyala.
Dan orang yang boleh makan pohon kehidupan ini adalah orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain itu enggak ada. Dan berada di belakang. Nah, saya ingin menjelaskan. Coba kita lihat gambaran tentang makhluk ini. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Itu ada 6 sayap. Di sayapnya dan di tubuhnya itu ada mata. Saudara kalau mau dijelaskan, jadi kalau dibesarkan itu dibesarkan, itu mata semua. Seluruh tubuhnya itu mata. Di depan dan di belakang itu mata semua. Aneh ini, binatang itu aneh ya. Ini melambangkan apa? Melambangkan kemahatauan dan hadirat Allah ada di mana-mana menguasai jagat semesta ini. Baik yang ada yang tak terlihat dalam dunia roh atau dalam dunia yang kita lihat yang dunia fana ini, yang fisik ini. Surah itu diperlihatkan bahwa malaikat ini menjaga dan menguasai jagat semesta ini. Malaikat ini, 4 malaikat yang memegang 4 penjuru angin. Dan mereka mempunyai kekuatan yang sempurna yang Tuhan berikan. 4 ini. Jadi kita lihat ini. Ya, kita lihat. Coba kita lihat. Ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Saudara, yang menunjukkan tentang hadirat Allah yang menguasai dan meliputi seluruh ciptaan. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk yang penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. 7. Adapun makhluk yang pertama. Yang pertama sama seperti singa. Dan yang kedua sama seperti anak lembu. Dan yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung kasar yang sedang terbang. Nah, saudara, kita lihat ini ya, tentang makhluk ini. Ya, kita lihat ini ya. Nah, saudara, ini melambangkan satu sifat Allah yang diperlihatkan. Sifat Allah yang apa? Saudara, ini lebih kepada sifat Allah yang tidak pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, kalau kita belajar doktrin Allah, ada communicable atribut Allah dan uncommunicable. Contohnya, kemahaan Allah, maha kuasa, maha hadir, kudus, itu tidak pernah ada dalam diri manusia. Dan Allah yang memiliki. Dan tidak ada orang yang maha kuasa. Nggak ada. Kita punya kuasa, kita nggak maha kuasa. Nah, kemahaan keilahian, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai omnipresent, omnipotence, omniscience. Maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Nah, omni ini adalah milik daripada Allah sendiri. Dan Allah memberikan itu bagian atau sebagian, seperti kita kan diciptakan segambar serupa Allah, maka kita memiliki kekuatan kuasa Allah dalam diri kita. Kita bisa mengatur alam, kita bisa menemukan komputer, kita bisa memiliki talenta-talenta dan kreativitas yang begitu banyak. Itu dari Allah, bukan dari tubuh kita, bukan. Otak kita, pikiran kita, kemampuan kita, itu adalah cerminan dari keilahian Allah sendiri. Ada dalam diri kita. Kita makhluk yang roh. Ya. Jadi Tuhan memberikan hak itu kepada kita. Kita bisa menciptakan bom atom. Dan yang terakhir, bom yang terbaru bukan uranium. Yang sudah ditemukan. Dan itu lebih kuat 100 kali dari uranium. Uranium lebih kuat hampir 1000 kali dari bom atom. Jadi kalau itu meledak, bumi ini hancur semuanya. Jadi manusia nanti kita akan lihat peperangan terjadi dan sekarang sudah ada persatuan antara Rusia dengan China, India, dan Indonesia masuk dalam anggota BRICS. Apakah ini ke depan membentuk satu negara, satu union states dari the world state? Nah, saya nggak tahu. Tapi nanti dikatakan dalam kitab Wahyu, dalam pasal-pasal yang setelah pasal 13 ke atas, sudah ada sistem yang akan menguasai sejagat semesta ini. Dan kita nggak bisa lari. Dan nanti dalam sistem itu akan timbul satu orang yang dinamakan antikristus, yang punya kuasa luar biasa. Dan tidak ada satu orang bisa menentang dia. Dia punya kekuatan kuasa yang tidak pernah dimiliki oleh manusia. Dan dia adalah antikristus. Dia memimpin dunia. Kita sedang menuju dunia itu. Tapi waktu dia bertahta,
Dalam waktu yang singkat dia mau ke tahta, Yesus datang dan dilepaskan oleh Tuhan. Dan itu langsung. Kitab Wahyu, beberapa kitab Wahyu yang kita baca, itu tidak kronologis seperti yang kita pikir. Oh, tunggu dulu 1000 tahun dia bertahta, kemudian menguasai manusia, menyiksa manusia, ada tribulasi. Saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti kitab Wahyu. Kalau kita baca, hadirnya antikristus dengan Kristus datang, itu hampir saat yang sama. Segera, cepat langsung. Kalau tidak, saudara, semua manusia akan ikut dia. Itu kuasanya luar biasa. Dan tidak ada satu manusia bisa melawannya, kecuali anak Allah, Kristus. Kapan itu datang? Saya percaya saya sudah mati. Dan anak-anak kita nanti ya. Makanya anak-anak kita harus betul-betul beriman kepada firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita melihat bahwa makhluk tadi yang gambarnya ada di takhta dan kemudian ada pelangi dan itu berwarna kehidupan baru, berwarna hijau jamrut itu. Dan setiap binatang memiliki masing-masing tugasnya dan sifat dari Allah. Ya, nah perhatikan masing-masing binatang itu. Nah kita lihat sekarang. Ya, yang pertama, ya kita lihat. Nah, saudara, ada perbandingannya. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di dalam kitab Yehezkel ataupun Yesaya, penampakan-penampakan itu dan juga binatang, ada perbedaan. Dalam Yesaya, malaikat serafim itu sayapnya 4. Tapi malaikat yang menaungi tabut perjanjian itu 6, sama dengan yang tadi serafim yang kita lihat. Jadi ada kesamaan, yang melindungi tabut, yang menutupi tabut, sayapnya 6, dan menutupi terhadap kemuliaan Allah, 2 sayap, dan itu 3 pasang sayap, 6. Jadi bukan 6, angka 6-nya ya, tapi 3 pasang, arti 3. Dan 2 untuk kekuatan dia menjalankan seluruh daripada perintah Allah, dan yang kedua adalah untuk menguasai dan menjalankan semua sampai selesai. Dan yang paling utama adalah dia melindungi waktu di hadirat Allah. Malaikat itu menutup mukanya karena mereka tidak tahan dengan kemuliaan hadirat Allah yang sungguh-sungguh ada, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Bahkan malaikat pun tidak pernah melihat Bapa. Jangankan manusia, malaikat pun tidak pernah melihat kemuliaan Bapa secara utuh. Dan kita hanya bisa melihat melalui Kristus. Dan keempat makhluk ini adalah gambaran yang mirip dengan makhluk sama. Dan apa perbedaannya? Perbedaannya adalah penggambaran dan penampakan yang ada. Tapi sifat empatnya itu hampir sama. Jadi kita nggak ada masalah di sini. Ya, jadi singa, lembu, anak manusia, dan burung nasar. Ya, digambarkan di sini seperti burung rajawali. Ini lebih ke burung nasar. Nah, saudara, kita lihat sekarang arti daripada binatang-binatang ini. Yang pertama, singa menunjukkan satu keberanian, kalau kita keberanian itu artinya bahwa dia memimpin, dia yang menggerakkan, dia yang akan sebagai orang-orang yang dipilih menjadi leader dan disertai oleh singa ini. Dan ini bukan singa Yehuda. Saya beri contoh. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, siapa yang menyertai Yusuf? Terus kemudian siapa yang menyertai pemimpin-pemimpin, termasuk di dalamnya Musa, Yosua, saudara, adalah malaikat yang berbentuk singa ini. Ya, dan itu semua tidak nampak. Nah, saudara, pernah satu kali Yosua bertemu dengan balap panglima tentara Allah. Yang besarnya itu raksasa. Dan waktu dia melihat itu, dia pikir itu adalah malaikat. Ya? Tapi waktu dia melihat dan waktu dia tahu dan siapa kepala tentara Allah itu, langsung Yosua menyembah malaikat itu. Padahal bukan. Siapa dia? Adalah Theophany, Yesus sendiri. Dan bala tentara Yesus ini yang menampakkan diri dalam Theophany dalam bentuk tanda petik yang dilihat oleh manusia dengan kekuatannya luar biasa. Nah, bala tentara Allah ini yang mengalahkan seluruh bangsa Kanaan. Bukan tangan bangsa Israel.
Karena Tuhan berkata, aku yang memerangi bangsa kamu, dan kamu tidak bekerja apa-apa. Sama seperti dalam hidup kita, permasalahan kita sebenarnya tentang Tuhan. Walaupun Tuhan pakai beberapa cara dengan orang lain, tapi saudara itu semua adalah kuasa. Dan dikatakan dalam kekuatan binatang singa itu. Yang kedua adalah kekuatan keuletan. Yang kedua, sudah dikatakan anak lembu. Tahu lembu? Lembu itu kekuatannya itu tidak berhenti-berhenti. Bekerja, dia bekerja terus bekerja. Sampai mati pun dia bekerja. Jadi lembu menyatakan keuletan, persistensi. Jadi kekuatan bekerjanya itu terus. Nah, setelah itu adalah bagaimana sifat Allah yang tidak pernah habis-habisnya dengan kuasanya, dengan persistensinya, dengan kesetiaannya, menyertai sampai seluruh perjanjian tergenapi satu persatu. Dan dengan kesabarannya, Allah itu menantikan kita. Nah, ini sifat itu ada dalam binatang ini. Yang ketiga, saudara, dikatakan situ tentang manusia. Dan manusia melambangkan makhluk yang di atas segala makhluk. Dalam kepintaran, kecerdasan, dan dia lambang daripada kecerdasan Allah. Malaikat yang memberikan kecerdasan. Malaikat yang memberikan kepintaran. Tapi kita nggak boleh berdoa. Malaikat yang bentuk manusia, beri aku kepintaran. Gitu kan? Saudara, kita tidak boleh berdoa meminta kepada malaikat. Karena malaikat Tuhan Allah. Tapi malaikat bisa memberikan kalau Allah meminta. Jagai Ayub, berikan dia kekayaan, berikan dia kepintaran. Malaikat yang bekerja semua. Bisa. Ya. Jadi kenapa ada orang jenius? Oh, bukan karena dia jenius. Karena ada yang memberikan kejeniusan. Jadi semua itu karya Allah. Kenapa kamu bisa berdoa begitu rajin? Oh, ya, itu kan saya itu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan dia merasa dirinya hebat. Bukan. Karena ada malaikat dan ada pekerjaan Allah yang tidak kelihatan yang menopang kamu. Petrus berkata pada Tuhan Yesus, semua mundur, aku nggak akan mundur. Gitu kan? Sampai mati, aku akan belain kamu. Gak mungkin kamu ditangkap. Nih, langkai mayatku dulu. Nah, gitu kan kalau bahasa sekarang kan. Buaya sekali itu Petrus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Simon, Simon, kamu ditampi oleh iblis dan kamu jatuh. Kalau aku tidak mendoakan kamu dan Bapakku tidak memberikan kamu pengakuan kamu bisa mengenal saya, binasalah kamu. Dan Petrus baru tahu apa? Setelah dia menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Nangis dia. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersama dengan Tuhan Yesus, makan bareng Tuhan Yesus, terus kemudian diajar oleh Tuhan Yesus, melihat kemuliaan yang luar biasa, mujizat-mujizat yang luar biasa, mengusir setan, dan dia bisa melakukan itu, mengusir setan, melakukan mujizat, tapi dia sendiri menyangkali Tuhannya. Mana mungkin? Sebenarnya ini kan gak waras. Itulah manusia dalam dosa. Tidak ada satu hamba Tuhan yang boleh kita katakan sempurna. Rasul pun, semua rasul jatuh dalam dosa. Jadi artinya apa? Rasul begitu percaya diri, wah dia tahu dan dia sudah merasakan, dia bisa berkhotbah, dia bisa melakukan semua pekerjaan-pekerjaan seperti Tuhan Yesus, mengusir setan bisa. Dia melawan dirinya di dalam dosa dan ikatan, di dalam kekuatan cobaan iblis, jatuh semua. Tidak ada yang bisa tahan. Dan Tuhan katakan, kalau aku tidak mendoakan kamu, aku tidak menopang kamu, kamu sudah ditampi, sudah dibuang. Dan makhluk siapakah yang memberikan kita pengertian-pengertian yang kita bisa tapi yaitu wajah sejahat yang lambang daripada kecepatan, kegesitan, dan kerajaan. Dilambangkan dengan apa? Burung ini jauh dia tahu.
Jadi orang-orang yang bisa menangkap visioner, orang bisa melihat akan visioner. Saudara, waktu saya mendapatkan visi, dan waktu itu saya masih mencari kebenaran firman Tuhan, ya. Waktu saya masih belasan tahun, dan SMA, terus masuk kuliah, saya mencari kebenaran, saya mencari pendeta, saya tanya semua. Ya pokoknya anak muda gitulah, ingin tahu firman Tuhan, apa itu Tuhan Yesus, dan mengapa saya diselamatkan, kenapa saya bisa sekali diselamatkan, selama-lamanya diselamatkan. Itu menjadi pertentangan batin, pencarian hidup. Dan begitu ketemu dengan Kristus, terus saya mencari-cari siapa yang bisa menjelaskan tentang apa sih intinya Alkitab, seluruh kitab ini. Terus saya bertemu dengan beberapa orang dan Tuhan berikan satu persatu sampai kemudian ketemu dengan satu orang yang sangat puritan. Dia katakan, kamu harus mencari para teolog puritan dan kamu dapat jawabannya di sana. Dan saya masuk dan saya baca, dan kemudian saya bertemu dengan satu tulisan dari tokoh-tokoh Westminster. Mulai dari Ain Duji, Bailey, ya, Don Johnson, dan begitu banyak rektor-rektor mereka punya tulisan. Saya berjuang mati-matian untuk beli bukunya. Dan dikatakan Preaching Christ in all Scripture. D. E. Carson juga mengatakan testifying all Scripture, testifying about Christ. Dan semua tentang Kristus saya baca semua. Dan kemudian baru saya mendapatkan, oh ini, saya mantap sekali. Dan iman saya tidak pernah goyah di dalam satu dasar, dan tidak ada dasar lain, dan satu arah kepala, dan tidak ada kepala lain. 1 Korintus pasal 3 ayat 11, dan 1 Korintus 11 ayat 3. Gampang kan? Masih ingat ayatnya? 1 Korintus 3 ayat 11. Dasar dari segala sesuatu gereja Tuhan dan dasar ciptaan semua adalah Kristus. Dan semua dikepalai oleh siapa? Ujungnya kemana diatur oleh siapa? Adalah Kristus. Pasal 11 ayat 3. Gampang. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. 11 ayat 3. Mudah ya? Saya sendiri yang temukan. Baca-baca baru ya, gampang. Dan saya tuliskan beberapa. Dan ada buku ya, buku kuning. Kalau sudah ingin mendapatkan buku ini bisa hubungi saya. Bukunya masih banyak. Saya biasanya bagi ke sekolah-sekolah kita. Oke, jadi ayat yang keempat menunjukkan ketajaman visioner dan hamba-hamba Tuhan yang diberi kuasa oleh malaikat ini. Bagaimana melihat ke depan, dan orang-orang seperti kaum Puritan itu, reform dan semuanya reformator, dia bisa melihat ke depan dan bagaimana dosa yang mengikat gereja. Dan pada saat itu, zamannya reformasi, Martin Luther, mulai dari John Wycliffe, John Huss, dan semuanya, saudara, itu diikat dengan kekuatan kematian, dan gereja selama hampir 1000 tahun dimatikan oleh pengajaran versi manusia. Dari abad ke-5 sampai abad yang ke-11-12 dan abad ke-15 itu hampir 1000 tahun masa kegelapan gereja. Dan meletuslah gerakan reformasi. Dan diperbarui oleh gerakan-gerakan reformator yang lain, John Calvin, dan kemudian diperlengkapi dengan puncak oleh kaum Puritan. Kaum Puritan itu adalah kaum reformator yang betul-betul ingin the life, seluruh hidup manusia itu betul-betul dikontrol, dikuasai oleh firman Kristus. Dan itu tujuan dari reform dan kaum Puritan. Artinya Puritan itu pure itu murni dan tidak mau ditambah. Saya pernah kagum dengan satu hamba Tuhan, dan dari berapa puluh tahun saya kagum. Setelah ada satu orang mengatakan kalimat, kamu harus hati-hati dengan hamba Tuhan, dan kamu harus kembali. Balik ke Alkitab maksudnya apa? Biblical worldview. Firmanlah yang menjadi pandangan hidup. Bukan filsafat, bukan moralitas, bukan. Dan kemudian dia tanya saya, kamu dengar orang ini begini? Ya. Terus saya, kenapa? Apa salahnya? Orang ini berkhotbah dipengaruhi oleh psikologi. Orang ini berkhotbah dipengaruhi oleh Chinese filosofi. Wah, saya kaget. Karena orang itu saya senang sekali. Saya puja dia. Saya puji dia. Tapi waktu dia mengatakan orang ini dipengaruhi dengan Chinese filosofi, orang ini dipengaruhi oleh psikologi, dia semua dibawa ke psikologi, semua dibawa ke filsafat.
Saya sadar. Coba kamu perhatikan, mau nggak dia memberikan firman Tuhan, betul-betul firman Tuhannya yang diuraikan, yang dibahas, dan kemudian dia membandingkan itu dengan perjanjian lama. That is Puritan. Dan itu berbeda. Dan itu bedanya Puritan dengan Reform. Puritan itu selalu berbasis pada biblika. Dan mau murni, tidak ditambah oleh filsafat apapun yang menjelaskan kepada firman Tuhan. Wah, itu saya menemukan kelemahan-kelemahan dalam seluruh gereja Tuhan, termasuk yang saya kagumi, yang saya ngomong ini sudah reform, ini sudah injil, ini sudah bagus. Dan dia katakan, kamu harus kembali kepada firman Tuhan. Saya bersyukur ketemu orang-orang yang begitu cinta Kristus. Dan saya harapkan saudara bisa sama dengan murid-murid itu. Ya, dalam bahasa sehari-hari sebutnya freaky. Freaky itu artinya tergila-gila dengan Kristus, walaupun ada negatif. Tapi betul-betul semua rasul, semua murid-murid Tuhan gereja itu sangat menjunjung berpusat pada Kristus. Jadi bukan berarti kita nggak percaya Tritunggal, bukan. Kita bisa mengenal Roh Kudus, kita bisa mengenal Bapa, semua dari mulut Tuhan Yesus, dan tidak ada yang lain nabi-nabi yang bisa menjelaskan hubungan siapakah Bapa itu sebenarnya. Dan hanya kuncinya di dalam Kristus. Semua rahasia tentang surga, tentang apapun, itu hanya dibuka di dalam satu manusia ini yang bernama anak manusia, anak Allah, yang maha tinggi, dia adalah kudus, dan dia tidak berdosa, dia sempurna. Dan hanya Kristus yang mengajar. Kita tidak pernah belajar nabi-nabi mengajar Kristus. Tidak ada. Dan itu hanya Kristus. Tidak pernah nabi-nabi membuka hubungan bahwa kita adalah dengan Bapa, Bapa kita surgawi, Bapa adalah begitu baik, dan dia mengutus anaknya. Itu tidak pernah ada. Dan hanya Kristus waktu menjadi manusia, pengetahuan yang kekal ini diberikan pada kita dan dianugerahkan. Dan kita mendapatkan itu. Ya, jadi kita lihat sekarang 4 makhluk itu. Yang tadi kita lihat. Spiritual makhluk yang mengelilingi dan yang membawa seluruh hadirat Allah, kekuatan Allah, menguasai bumi ini. Saya tidak mau menjelaskan secara detail beberapa hal yang penting. Saudara, saya beritahu, kecerdasan musuh yang bisa membuat teknologi 7 tahun kelimpahan dan disimpan 7 tahun dalam masa kekeringan. Sampai hari ini. Teknologinya itu bagaimana? Nggak ada yang tahu. Rahasia. Makanan 7 tahun, kadaluarsa kita itu setahun. Ada nggak makanan yang bisa 7 tahun? Kadaluarsa. Obat pun kalau nggak salah 4 tahun. Semua ada kadaluarsa. Kenapa Yusuf bisa lakukan itu? Saudara, Allah yang memberikan pengetahuan. Bukan manusia. Dan hal-hal tertentu bukan manusia. Allah memberikan. Dan siapakah yang dipakai oleh Allah Maha Kudus itu untuk menyatakan dan menjaga dan memelihara dunia ini? Ya, ini 4 hal. Nah, kalau gereja secara khusus itu Roh Kudus. Ya, gereja. Ini untuk dunia, sistem dunia. Tapi gereja secara khusus adalah Roh Kudus. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan 4 binatang ini. Ya, saudara, 4 binatang ini oleh Origen, Victorius, dan Athanasius salah ditafsirkan. Ini saya ambil dari buku G.K. Billy tentang kitab Wahyu dan juga buku dari Simon Kistemaker. Simon Kistemaker itu guru saya sendiri dan dia sudah meninggal. Dan sebelum dia meninggal, dia menuliskan kitab Wahyu tafsiran ini. Saya diberi komplit Microsoft Word-nya sebagai hadiah pada saya. Dikirim. Ya, dan sekarang ada PDF, enak ya, dikirim PDF selesai. Dulu enggak, udah dikirim. Ya, dikirim dari Amerika dan saya bersyukur sekarang sudah diterjemahkan oleh saat kita enak sekali sudah ada terjemahan. Nah, saudara perhatikan, Origen mengatakan Matius mewakili manusia. Jadi semua bapak gereja 4 binatang ini dinyatakan sebagai lambang kitab Injil. Baru pada abad 19 awal, para teolog dan profesor biblika yang betul-betul mengerti Alkitab itu menolak tafsiran Origen, Victorius,
dan Athanasius. Kenapa? Karena tidak ada patokannya dan tidak ada yang tegas ini siapa. Origen mengatakan Matius itu manusia, Markus itu elang, Lukas anak lembu, Yohanes itu singa. Tapi Victorius, Markus itu singa, bukan elang, Yohanes itu elang, bukan singa. Jadi dibolak-balik. Athanasius juga sama, Matius itu singa, Markus anak manusia, Lukas anak lembu. Yang cuma sama satu, lembu. Lukas itu lembu. Yang sama, tafsiran sama. Tapi yang lain bervariasi. Dan belum lagi tafsiran-tafsiran yang lain yang begitu banyak, apalagi tafsiran dari gereja-gereja yang lain, yang tidak bertanggung jawab, yang memakai tafsiran hiperbola, tafsiran parable, tafsiran yang cuma sebagai lambang-lambang dan disimbolkan. Semuanya itu menyesatkan semua. Dan kita percaya, dan saya juga meyakini apa yang dituliskan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini, seperti Bailey, yang juga orang-orang yang sangat berkaliber dalam tulisan-tulisan tafsiran, dan dia sudah belajar begitu lama, dan dia ahli dalam bidangnya, dan dia tahu semua tentang bahasa, tentang targum, tentang apokrifa, tentang semuanya. Dan saya pernah ikut kelas online-nya, kelas online-nya, dan saya bersyukur bisa membaca, mengenal, dan saya miliki semua buku tafsiran Wahyu. Jadi yang saya ajarkan ini bukan saya sendiri. Ini dari buku yang saya baca dan dari tafsir-tafsir yang banyak, dan kemudian sudah selesai, sudah lengkap, nah baru saya bawakan. Jadi ini bukan tafsiran saya pribadi. Ya, ini semua tafsiran ada dalam buku yang saya baca. Oke, dari awal itu ada. Di YouTube itu ada ya, yang pada awal. Nanti saya akan ulang lagi. Kita membahas sekarang yang terakhir. Saudara perhatikan. Pasal 4 ini adalah doksologi. Doksologi artinya apa? Saudara, satu pujian yang akan menutup seluruh kemuliaan Allah. Tadi apa yang dipujikan? Saudara, di sini dikatakan apa yang dipujikan oleh mereka. Saudara, dipujikan adalah yang pertama, kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur oleh 24 tua-tua. Tapi apa bedanya 4 binatang ini yang merupakan malaikat itu dengan 24 tua-tua? Bedanya apa? Saudara, kita baca. Kita baca. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Nah, kata tidak berhenti-hentinya bukan berarti terus nyanyi, bukan. Artinya dia menyanyi, terus kemudian dia menyanyi lagi, dan itu terus-menerus, tidak berhenti. Jadi arti tidak berhenti, tidak ada, maksudnya, oh nggak ada jedanya, nyanyi, enggak, bukan itu artinya. Tidak berhenti dan terus-menerus itu artinya bahwa dia menyanyi, dan kemudian ada tugas dari Bapa, ada tugas dari Allah, mereka melakukan, dia memuji Tuhan, dan setiap kali tugas dia ingat pada Tuhan, dan seperti ibadah kita dalam roh dan kebenaran, seperti kita berdoa di dalam roh, itu sama. Bukan doa dalam roh itu, roh kita doa terus kita nggak kerja, nyanyi terus. Bukan. Bukan itu arti. Arti di dalam roh dan kebenaran adalah kita berdoa di dalam seluruh hidup kita, seluruh hadirat kita, roh kita dan jiwa kita, hati kita. Dan kita juga berdoa pada waktu kebenaran-kebenaran yang kita jalankan. Nah, itu artinya berdoa di dalam roh. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu yang kita jalani, itu ibadah kita. Itu adalah penyembahan kita. Itu artinya. Jadi bukan nggak mau kerja, nggak mau apapun, saya nyembah Tuhan. Bukan. Itu yang dinamakan pertapa. Banyak gereja-gereja yang beraliran roh, itu mengerti tentang roh dan kebenaran, itu dipisahkan dengan hidup kita. Itu salah besar. Ya, salah besar. Kenapa? Karena orang dipimpin roh, Sadrak, Meshach, Abednego, dalam pemerintahan dia bekerja, dia menyatakan mereka dipimpin roh. Waktu mereka menentang rajanya, mereka dipimpin roh, kebenaran itu kita pegang, dan dia menyembah Tuhan. Dari waktu sampai ke waktu dia terus menyembah. Sama dengan kita. Ya, jadi berdoa dalam roh itu bukan berarti doa terus sampai 24 jam. Bukan. Berdoa dalam roh adalah hadirat hidup kita semuanya itu kita persembahkan pada Tuhan, kita serahkan pada Tuhan, dan kita kemudian menjalani kebenaran itu di dalam roh Tuhan.
Oke, kita lihat. Apa yang dipujikan? Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik. Kekudusan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan yang kedua apa? Yang Maha Kuasa. Allah yang kudus, yang tak terhampiri, dia Maha Kuasa, dan ini pusat penyembahan dari malaikat-malaikat. Saudara, ini bedanya. Sifat Allah yang tak terhampiri itu menjadi pujian keempat binatang ini. Karena mereka dalam bentuk yang sempurna, bukan seperti kita daging. Mereka bisa melihat itu, mereka bisa memuji itu. Nah, nanti baru kita mendapatkan tubuh pemulihan. Baru kita bisa. Dikatakan di sini, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Menyatakan apa? Kemaha hadir atau disebut Allah yang kekal, yang tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, tapi yang mengawali dan yang mengakhiri segala sesuatu. Dia sendiri tidak beralfa dan dia tidak beromega. Dan Yesus mengatakan, akulah alfa dan akulah omega. Semua ciptaan ada alfanya, ada omeganya. Dan hanya Allah yang tidak diciptakan, dan Allah pencipta itu, dia adalah yang sudah ada, yang sedang ada, yang akan datang, yang akan ada, dan menyatakan ini artinya kekal. Yang ngerti kan? Jadi kudus, kemahakuasaan, dan kekal. Itu pusat ujian dari malaikat. 4 malaikat. Dan bukan manusia. Terus bagaimana? Ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia, kepada Allah, yang duduk di atas tahta itu dan hidup sampai selama-lamanya, apa yang terjadi? Maka tersyukurlah akibat dari pujian malaikat itu. 24 malaikat tua-tua itu tersungkur dan mereka menyembah di hadapan Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi. Mereka melemparkan mahkota emasnya di hadapan tahta itu, dilemparkan. Dan kepada siapa mahkota itu dibuat? Kepada Allah yang Maha Tinggi, dikembalikan kemuliaan kepada Allah. Dan bukan kita. Jadi siapa yang dimuliakan? Allah. Di dalam hidup ini siapa yang dipuji? Saya. Yang dimuliakan siapa? Allah. Yang dikagumi siapa? Manusia. Pendetanya dikagumi. Yang dimuliakan siapa? Allah. Jika kemuliaan, kekaguman manusia kepada manusia berhenti pada manusia, saudara, engkau menjadi Allah. Dan itulah cikal bakal ajaran sesat. Ajaran sesat itu dimulai dengan apa? Dengan menghentikan semua kemuliaan bagi Allah, bagi diri. Termasuk iblis, Lucifer sana. Oh iya, ini saya. Kamu bisa bertobat ya? Iya, kamu dengar khotbah saya. Khotbah saya bagus. Nah, saudara, dia sedang menjalani hidup melawan kemuliaan Allah. Merasa jasanya. Gedung gereja banyak, gereja ini berpuluh-puluh gereja. Ini kalau nggak ada saya. Atau orang lain ngomong, wah kalau nggak ada Bapak, nggak ada gereja sebesar ini. Betul kan? Saudara, semua gereja itu diempaskan Tuhan. Seluruh yang ada di bumi ini, gereja sehebat apapun, itu akan diruntuhkan, dibakar Tuhan. Tidak ada satu gereja berdiri teguh selama. Karena bukan gedung, bukan kemuliaan dunia ini. Gereja sejati adalah tubuh kita. Bait Allah adalah tubuh kita. Jadi jangan pernah kita terkecoh, kita membangun gereja, membangun organisasi yang sehebat-hebatnya, saudara. Itu semua hampa dan fana. Kalau engkau tidak membawa Kristus dalam hidup jemaat, dalam hidup keluarga. Saudara, waktu Yesus datang dan mengempaskan kita, waktu seluruh batu meteor, api dari langit itu datang, dan termasuk di sana adalah kita yang tidak mengenal Kristus, maka ada satu kalimat dari kita, wahai. Celakalah orang waktu-waktu masa itu datang dan mereka tidak pernah bisa lari. Oh, betul-betul celakalah kamu.
Itu kengerian yang luar biasa. Lebih ngeri daripada air bah. Lebih ngeri daripada Sodom Gomora. Dan saya harapkan kita nggak melihat itu. Tidak ketimpa itu. Ya, kita harus beri. Nah, saudara di sini. Terus bedanya dengan tua-tua itu apa? Nah, kita lihat itu. Apa yang dipujikan oleh tua-tua waktu tersungkur? 10-11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Jadi apa yang dipujikan oleh manusia pada saat dia berhadapan dengan Tuhan, Allah yang maha kuasa, kudus, dan dia kekal maha hadir selama-lamanya. Saudara, ada 3 hal. 1, mengakui engkaulah Tuhan Allah satu-satunya. Dan tidak ada Allah yang lainnya. Yang kedua, hanya engkau yang layak menerima pujian hormat, bukan manusia. Waktu kita memuji anak kita pintar. Waduh, kamu pintar. Yang kita puji bukan anak kita. Yang kita puji Tuhan yang memberi kepintaran. Dan semua kita belajar itu. Kita belajar berkat-berkat dari Tuhan. Bukan berhenti pada berkat kepada anak kita selesai. Tapi saudara kagumlah pada Tuhan yang memberikan kepintaran, skill kepada anak kita, masa depan yang bagus pada anak kita. Saudara, yang kita puji bukan anak itu. Yang kita banggakan bukan anak itu. Yang kita banggakan betapa hebatnya Tuhan saya. Baru kita nggak berbuat dosa. Baru kita bisa murni benar. Dikatakan, engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Saudara, yang terakhir yang saya getar membaca ayat ini adalah, engkau telah menciptakan segala sesuatu. Semua yang ada engkau ciptakan. Untuk apa itu? Saudara, ini adalah satu pengajaran doktrin yang tertinggi yang dipercaya dalam doktrin sistematika adalah the degree of God. Dan dikatakan di sini, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya mengerti tentang degree of God ini lama, saudara. Karena selalu bertentangan dengan daging manusia, pengertian manusia. Kok bisa Allah menetapkan segala sesuatu dan dia bisa tidak berdosa? Saudara, ini adalah pujian yang tertinggi, layak hormat semuanya. Kenapa? Engkau menciptakan, engkau pencipta. Dan bukan hanya pencipta, engkau sudah tetapkan segala sesuatu. Jadi nanti pada pasal kelima, 6, 7, 8, sampai pasal yang terakhir, Wahyu, pasal 22. Saudara, itu menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak berubah, dan tidak ada satu orang yang bisa untuk menghentikan. Dan Tuhan mengenapi semua. Dan itu akan terjadi. Malapetaka kehidupan Yesus. Saudara, saya membaca terakhir pertemuan kita cuaca. Sekarang di China itu lautnya mendidih, bukan tambah panas. Sekarang istilahnya sudah masuk mendidih. Jadi beberapa tempat itu sudah mulai mendidih. Dan Sri Mulyani baru bertemu dengan beberapa negara-negara maju dan semua negara dan bawa ke Indonesia dan mengatakan Indonesia harus siap. Kenapa? Karena kita kepulauan dan dampaknya bencana lebih besar. Dan kita bukan orang yang bodoh. Tetapi jika pemerintah kita, jika orang-orang itu kemudian korup, matilah kita semua. Kita akan lihat bagaimana hancurnya negara Indonesia jika tidak dipimpin dengan orang yang bertanggung. Karena sekarang China sudah kena angin tofan dan semuanya yang El Nino apa gitu kan, sudah mulai dari sana turun dan itu sekarang lebih hebat dan lebih berat, kira-kira hampir 2-3 kali. Seluruh bencana alam sekarang tidak ada yang lebih ringan.
gempa bumi pun naik terus. Dan di dunia ini pernah terjadi gempa bumi. Hampir yang mengerikan itu, membawa tsunami. Itu satu kota itu habis. Jadi tingginya tsunami yang pernah dicatat, yang pernah diketahui manusia, itu hampir 1 kilo. Bukan 1 meter. Itu bukan tsunami. Tsunami. Jadi diukur itu pernah tahun berapa ini kira-kira begini, penuh, sampai terakhir itu Nuh. Seluruh dunia ditutup. Jadi daratan yang tertinggi itu berapa dari laut dan semuanya dihitung. Berarti Nuh itu menghempaskan seluruh bumi ini dengan kekuatan air semuanya. Dan Tuhan berjanji, aku tidak akan membunuh manusia dengan air. Betul kan? Takut semua. Ya, Tuhan sudah katakan, saya tidak akan menutup bumi dengan air lagi. Tapi lebih hebat dengan api. Oke, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur di hadapan firman yang kami dengar, menampakkan penglihatan wahyu oleh hamba rasul. Sungguh menjadikan kami setiap hati kami dan iman kami semakin tertanam di dalam iman satu nama dan tidak ada nama yang lain, yaitu Tuhan Yesus. Engkau yang menjamin kami, tidak ada satu manusia yang bisa memberikan kami jaminan, berikan kami ketenangan dan kedamaian hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan seluruh kekuatan alam yang sudah rusak. Dalam laut, ombak bisa dihenangkan. Dalam tubuh kita, sakit penyakit, kecacatan disembuhkan oleh Dia. Dan terutama di dalam dosa-dosa kita, maut dan belenggu daripada dosa itu membawa maut sudah dibebaskan, dipatahkan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau tidak akan diperintah, maka kami akan mendapatkan pertolongan pada saat-saat kami akan melewati semua hidup kami. Dan Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Sampai kapan? Terima kasih Bapak. Serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus.